Saat ini kita sudah menyaksikan, Anda tengah melihat di layar kaca Anda, Kacina Ozohra, pembawa bendera dari Purna Paskibraka asal Provinsi Kalimantan Tengah, bersama dengan Keila Azahra Purnama dari Provinsi Sumatera Selatan, yang membawa teks proklamasi tengah menuruni tangga pesawat dan disambut oleh 38 orang Purna Paskibraka Provinsi Kalimantan Timur, 6 orang pasukan kehormatan, 24 orang duta budaya Provinsi Kalimantan Timur, dan nanti bersiap akan disambut oleh tarian rebana. Dan saat ini pemirsa, inilah tari rebana yang melakukan penyambutan. Dan di tengah-tengah kami juga saat ini sudah ada PJ Gubernur Provinsi Kalimantan Timur, Bapak Akmal Malik, bersama dengan Kapolda Kalimantan Timur, Pangdam 6 Mula Warman, dan seluruh unsur Forkopimda lainnya. Sebelumnya saudara juga sudah dikirap bendera ini dari daerah khusus Jakarta, dan saat ini bersiap untuk memasuki armada yang akan membawa ke ibu kota Nusantara di Provinsi Kalimantan Timur. Dan ini sudah ada belasan alutsista tempur yang juga disebar di beberapa titik strategis di Nusantara untuk pengamanan. Ada 3 tank tempur Harimau, kemudian juga 7 rantis Komodo dan 6 meriam berasal dari berbagai satuan di bawah komando Kodam 6 Mula Warman, serta juga 16 alutsista yang mulai dimobilisasi. Nantinya bendera ini juga akan diserahkan kepada Naila Aulita Al-Kubra Sinapoy, Purna Paskibraka tahun 2023 asal Provinsi Banten. Dan untuk teks proklamasi akan diserahkan kepada Lili Indriani Suparman Wenda dari Provinsi Papua Pegunungan, yang nantinya siap melakukan kirap dari Bandara Sams Sepinggan Balikpapan menuju ke Istana Negara di ibu kota Nusantara. Rute kirap sendiri setelah tiba di Balikpapan ini dilanjutkan ke ibu kota Nusantara melalui jalur tol IKN yang kemudian sudah dibuka untuk mendukung aksesibilitas dalam rangkaian pelaksanaan hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia, termasuk yang saat ini tengah dilakukan, yaitu kirap bendera merah putih dan naskah teks proklamasi. Laporkan ke Kaskan. Oh, di mana, Bu? Saya di mobil teknisi. Ya, Ibu mana aja? Git, arahkan Pak Kasnil di belakang. Pasti toilet tadi, arahkan.
Bang, abang sana aja. ATM mana? Tunggu bang, ini masuk belakang.
Ya, saudara, masih dalam prosesi kirap bendera Sang Merah Putih dan juga teks proklamasi ke Ibu Kota Nusantara atau IKN. Dan saat ini yang Anda simak bahasanya rombongan dari prosesi kirap duplikat bendera Sang Merah Putih dan juga teks proklamasi melalui jalur tol IKN yang telah dibuka mulai hari ini untuk mendukung aksesibilitas dari pelaksanaan HUT ke-79 kemerdekaan Indonesia. Tol IKN di sisi kota Balikpapan yang tentunya menghubungkan antara Karanggiwang ke kawasan jembatan Pulau Balang di Penajam Pasir Utara ini tentunya sebelumnya ini sudah diuji coba oleh Presiden Joko Widodo menggunakan sepeda motor, dan jalan tol ini menjadi rute utama dari kirap duplikat bendera Sang Merah Putih dan juga teks proklamasi yang akan disimpan sementara sebelum nantinya akan dikibarkan di tanggal 17 Agustus 2024 di halaman Istana Garuda, Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. Ini adalah salah satu bentuk infrastruktur penunjang yang tentunya digunakan untuk memfasilitasi pelaksanaan HUT ke-79, di mana beberapa waktu lalu Presiden menegaskan bahwasanya jalan tol ini kemudian akan digunakan sebagai salah satu akses utama nantinya penghubung antara beberapa kota penyangga, ibu kota negara yang berada di Kalimantan Timur. Komitmen dari pemerintah untuk kemudian menyelesaikan segala infrastruktur penunjang dari pelaksanaan pengibaran atau upacara detik-detik proklamasi yang akan dilangsungkan pada 17 Agustus 2024 jika mengutip pernyataan apa yang sudah disampaikan oleh Kasat Pres Heru Budi Hartono bahwasanya memang kesiapan dari Ibu Kota Nusantara untuk melaksanakan upacara detik-detik proklamasi pengibaran Sang Merah Putih sudah mencapai 75 sampai dengan 80%. Artinya aktivitas fisik di lapangan juga sudah dimulai sejak hari ini 10 Agustus 2024 dan nantinya Presiden juga akan menyaksikan secara langsung gladi bersih dari upacara detik-detik proklamasi yang akan digelar secara hybrid, yakni antara Istana Ibu Kota Nusantara dengan Istana Merdeka yang akan dilaksanakan pada tanggal 14 Agustus 2024. Terkait dengan kesiapan dari fasilitas lain, yakni fasilitas penunjang air, listrik, dan juga internet atau wifi, Bapak Heru Budi Hartono selaku Kasat Pres juga mengatakan bahwasanya untuk kesiapan listrik sudah di-backup beberapa tahapan, termasuk UPS dan juga gardu cadangan yang tentunya sudah diuji coba terkait dengan kelistrikan dan lampu yang telah siap. Kita tentunya berharap nantinya dalam pelaksanaan upacara detik-detik proklamasi tidak ada gangguan terkait dengan listrik, dan secara kesiapan fisik juga sudah dilakukan berbagai upaya untuk kemudian bisa menyempurnakan kegiatan upacara detik-detik proklamasi yang akan berlangsung untuk pertama kalinya dalam sejarah Republik ini berdiri, dilangsungkan di Ibu Kota baru, yakni Ibu Kota Nusantara. Kita lihat cuaca sangat bersahabat di jalan tol yang menghubungkan antara Karanggiwang ke kawasan jembatan Pulau Balang di Penajam Pasir Utara. Terlihat sejumlah pengerjaan masih terus dikebut di beberapa sisi ruas jalan tol. Ada beberapa alat besar begitu yang kemudian masih terlihat untuk bisa merapikan beberapa sisi jalan yang nantinya juga akan dilewati oleh sejumlah pejabat dan juga tamu negara yang akan berkunjung ke Ibu Kota Nusantara pada saat upacara detik-detik proklamasi 17 Agustus 2024. Ini tentunya menjadi catatan sejarah tersendiri bagi Republik Indonesia dalam menggelar upacara detik-detik proklamasi pengibaran bendera duplikat Sang Merah Putih di dua tempat, yakni di Istana Garuda, Ibu Kota Nusantara, dan juga diikuti oleh upacara nanti yang akan
diselenggarakan di Istana Merdeka. Bertindak sebagai inspektur upacara, Presiden Joko Widodo bersama dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto serta Ibu Negara nanti juga akan berada di Istana Ibu Kota Nusantara. Sementara itu untuk Wakil Presiden didampingi Ibu Wuri Ma'ruf Amin dan juga Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka juga akan berada di Istana Merdeka Jakarta. Ada 200 bus yang tentunya disiapkan oleh Istana untuk kemudian mengangkut para tamu yang berasal dari pimpinan kementerian atau lembaga, pimpinan tinggi lembaga-lembaga juga. Dan juga ada pula beberapa titik lokasi penjemputan ini bagi masyarakat yang juga sudah diberikan undangan untuk menghadiri upacara detik-detik proklamasi yang akan digelar di halaman Istana Garuda di Ibu Kota Nusantara. Kasat Pres Heru Budi Hartono juga mengatakan bahwasanya memang animo dari masyarakat ini juga antusias dalam menyaksikan untuk pertama kalinya menonton secara langsung nantinya ke upacara detik-detik proklamasi di Ibu Kota Nusantara, sehingga pada akhirnya undangan yang diberikan oleh Istana jumlahnya terbatas, ada sekitar 1.000 undangan yang disebar untuk seluruh elemen masyarakat untuk hadir dalam upacara detik-detik proklamasi yang berlangsung di Ibu Kota Nusantara. Namun dengan pertimbangan animo masyarakat yang sangat banyak, pemerintah akhirnya menambah 1.000 undangan lagi untuk Ibu Kota Nusantara, sehingga pada akhirnya total ada sekitar 2.000 undangan yang nanti akan hadir dalam pelaksanaan upacara detik-detik proklamasi yang akan berlangsung di Istana Garuda IKN. Adapun rincian dari 1.000 undangan tambahan nanti akan ditempatkan di area Plaza Seremoni dan nanti akan dihadiri para pekerja di Ibu Kota Nusantara dan juga masyarakat sekitar IKN yang tentunya dikoordinir oleh pemerintah daerah setempat. Terkait dengan cuaca yang kalau kita lihat saat ini, cuaca sangat cerah begitu, mendukung jalannya kirap dari bendera duplikat Sang Merah Putih untuk menuju ke tempat penyimpanan sementara di Istana Garuda di Ibu Kota Nusantara. Dan pemerintah saat ini juga berkoordinasi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG untuk melakukan rekayasa atau modifikasi cuaca agar tidak turun hujan. Terkait dengan pengamanan, sejumlah personil gabungan juga telah diturunkan dari TNI dan juga Polri untuk bisa mengamankan titik-titik tertentu di Ibu Kota Nusantara menjelang upacara persiapan upacara detik-detik proklamasi yang akan berlangsung di Istana Ibu Kota Nusantara atau IKN. Selain itu, belasan alutsista tempur juga disebar di beberapa titik strategis di Nusantara untuk pengamanan. Ada 3 tank tempur Harimau, lalu 7 rantis Komodo, dan juga 6 meriam. Tentunya ini juga berasal dari satuan di bawah Komando Kodam 6 Mula Warman, dan juga 16 alutsista mulai hari ini, tepatnya tanggal 10 Agustus 2024, sudah mulai dimobilisasi menuju ke Ibu Kota Nusantara.